Pak Sony dari Sidang Bukit Moria, Balikpapan. Shalom, saya mau bertanya dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut atau kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi mulai dari zaman Adam hingga sekarang, sampai kedatangan Yesus kedua kali, barulah orang-orang yang mati dalam Kristus bersama orang-orang yang percaya akan ke surga, sebagaimana dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 23 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Bagaimana orang seperti Henok naik ke surga dalam Kejadian 5 ayat 24 dan Elia dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11, sedangkan keduanya dilahirkan dalam dosa seperti kita, dan sebagaimana dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Demikian Pak Pendeta pertanyaannya. Terima kasih. Apa ada perlu salah satu ayat yang mau dibacakan di sana? Atau saya pikir cukup jelas pertanyaannya ya? Iya, Pendeta. Ya, terima kasih. Roma 6 ayat yang ke-23, betul, upah dosa adalah maut. Dan tidak ada keselamatan. Menurut Alkitab, keselamatan itu hanya ada bila mana kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Itu yang Alkitab ajarkan tentang keselamatan. Pada waktu Henok naik ke sorga, ya, Kejadian 5 ayat 23 mengatakan ia tidak ada lagi karena ia sudah diangkat. Lalu kemudian dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua juga dikatakan ada kereta kuda yang berapi datang lalu kemudian mengambil Elia untuk naik ke sorga. Padahal waktu itu Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib. Kenapa mereka sudah ke sorga? Ini pertanyaan yang sangat baik. Mungkin pertanyaan ini bisa ditambah juga dengan pertanyaan, mengapa sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kenapa ini orang-orang yang berdosa bisa diampuni? Bukankah pengampunan itu hanya oleh karena Yesus Kristus, percaya kepadanya? Kenapa mereka bisa diampuni? Hanya dengan membawa korban anak domba atau lembu, atau yang tidak mampu membawa anak burung tekukur atau burung merpati, lalu kemudian disembelih, lalu imam membawa darahnya, dipercik ke dalam bait yang kudus. Demikian diterangkan dalam kitab Imamat. Kenapa mereka dinyatakan bahwa dosa mereka dihapuskan padahal Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib? Apa artinya? Artinya apa yang mereka lakukan itu adalah dengan iman bahwa Yesus betul-betul akan mati di atas kayu salib sebagai korban yang sejati, yang sebenarnya, di mana melalui percaya kepadanya, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Semua korban-korban itu adalah merupakan lambang yang dilakukan dengan iman bahwa betul-betul Yesus akan menang. Dia akan mati di atas kayu salib dan dia akan bangkit dan dia tampil sebagai pemenang. Dialah Sang Juru Selamat. Kisah 4 ayat yang ke-12, di mana di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya di dalam namanya, menurut Alkitab, ajaran Alkitab tentang keselamatan. Dengan demikian, analogi itu, maka Henok, kemudian Elia yang sudah diangkat ke sorga, mereka diangkat dengan jaminan bahwa Yesus akan menang. Tidak semua orang yang berjalan bersama Allah waktu itu, di zaman para bapa, ya kita sebut itu zaman bapa-bapa, ya zamannya Henok, Nuh, sampai kepada Abraham, tidak semua mereka yang berjalan bersama Allah
itu diangkat ke surga. Coba kita bandingkan kedua ayat ini. Saya minta Jeffrey dan Stephen masing-masing baca satu, karena tidak ada lagi hanya kita bertiga. Jadi kalau bukan saya yang baca, ya salah satu. Kalau masih ada lagi yang lain yang gabung di Zoom ini, ya kita bisa bagi-bagi berkat untuk membaca ayat-ayat Alkitab ini. Oke, mungkin Jeffrey tolong baca di Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Ini tentang Henokh. Kejadian 5 ayat yang ke-23. Kejadian 5 ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh Ayat hidup 24. Silakan, bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Terima kasih. Ia hidup bergaul dengan Allah dan ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Banyak orang yang berkata luar biasa Henokh. Sudah dialah yang paling benar di antara semua bapak-bapak yang hidup pada zaman itu. Dan yang dikatakan tentang Henokh adalah dia hidup bergaul dengan Allah. Tapi saya coba minta Stephen untuk membaca dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sama yang dikatakan tentang Nuh dengan yang dikatakan tentang Henokh. Sama ya Stephen ya? Sama, pendeta. Tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Ya. Dia hidup bergaul dengan Allah, bahkan dikatakan tidak bercela. Ya, ini adalah penilaian sorga untuknya. Dan Henokh juga hidup bergaul dengan Allah. Henokh diangkat ke sorga. Tetapi kenapa Nuh tidak diangkat ke sorga? Menarik. Kenapa Nuh tidak diangkat ke sorga? Ya, kita tahu dalam cerita ini, karena Nuh hidup bergaul dengan Allah, ia mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, itu ayat yang ke-8. Maka hanya Nuhlah dan keluarganya, karena keluarga mengikuti imannya, mengikuti kehidupan Nuh, hanya mereka yang percaya bahwa bahtera ini bukanlah alat kebinasaan masuk dalam bahtera lalu mati, tapi bahtera ini adalah alat keselamatan, sarana keselamatan. Hanya mereka yang percaya. Dan Tuhan memberikan kepada mereka keselamatan dari air bah. Ya. Kita pun harus hidup bergaul dengan Allah. Tapi kalaupun kita hidup bergaul dengan Allah sekarang, kita tidak langsung diangkat ke sorga. Karena agenda keselamatan yang telah direncanakan oleh Allah adalah bukan mengangkat orang ke sorga satu-satu. Ya, Henokh dulu, lalu mungkin siapa orang tuanya, Nuh, Lamek, lalu orang tuanya Lamek, Metusalah. Apakah mereka diangkat satu-satu ke sorga? Tidak. Semua dikatakan mereka mati. Baca saja di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Hanya tentang Henokh yang dikatakan ia diangkat. Yang lain semuanya, baca contohnya tentang Adam, ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Mati dia. Lalu kemudian Set, dalam ayat 8. Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Semua digambarkan mati. Lamek, ayah dari Nuh. Maka Lamek mencapai umur 777 tahun. Waduh, 777. Lalu ia mati. Jadi semua itu dikatakan mati. Bagaimana dengan Nuh? Henokh tadi hidup bergaul dengan Allah, dia diangkat ke surga. Nuh bagaimana? Yang juga Alkitab menerangkan persis seperti Henokh. Dia hidup bergaul dengan Allah. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-9. Ayat yang ke-29. Kejadian 9 ayat 29. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun,
Apa yang terjadi? Lalu ia mati. Dari semua itu hanya gambaran tentang Henokh yang berbeda. Tapi bukan artinya Henokh itu lebih benar dari Nuh, karena dua-duanya hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana dengan kita sekarang? Agenda Allah bukan mengangkat orang ke surga satu-satu, tidak. Tetapi kapan orang-orang akan diangkat ke surga? Terima kasih Pak Sony dari Jemaat Bukit Moria Balikpapan menyebutkan beberapa ayat di sini. Yaitu yang saya mau tekankan, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalilah, maka orang-orang yang benar itu semuanya akan diangkat ke surga. Mereka yang telah meninggal di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Mereka yang masih hidup akan diubahkan dalam keadaan yang tidak akan mengalami maut lagi. Lalu kemudian mereka akan diangkat masuk ke dalam sorga. Itulah agenda keselamatan. Ya. Kalau terjadi pada Henokh, terjadi pada Elia, tentu ada maksud Tuhan. Paling tidak, itu memberikan kepada kita suatu contoh atau teladan bahwa Allah akan menepati janjinya. Jadi marilah kita setia agar supaya kita pun boleh diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.